Selanjutnya, setelah 3 struktur lapisan kepribadian yang tadi, yaitu sadar, prasadar, dan bawah sadar, kemudian Freud juga menambahkan 3 struktur kepribadian yang baru. Tetapi adanya 3 ini tuh bukan untuk menggantikan yang sebelumnya. Justru adanya yang 3 ini untuk melengkapi sistem yang sebelumnya tuh belum lengkap. Nah, gitu. Apa sih 3 yang baru ini? Nah, yang pertama ada id, ego, dan superego. Apa sih id, ego, dan superego itu? Nah, coba kita kupas satu-satu ya secara singkat. Nah, jadi id itu bawaan lahiriah manusia, kayak insting, impuls, lain-lain lah. Nah, id itu bekerja atau beroperasi berdasarkan pleasures principle atau prinsip-prinsip kenikmatan. Jadi tujuan utama id itu adalah memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan sesuai prinsip kenikmatan itu seperti apa? Ya, seek pleasure and avoid pain. Jadi intinya tuh mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Nah, itulah prinsipnya id. Akan tetapi si id ini nggak bisa dengan benar-benar menemukan objek yang nyata untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tuh terkadang hanya dengan membayangkan saja si kebutuhan id ini bisa terpenuhi gitu, dengan tanpa ada objek yang benar-benar nyata gitu. Nah, maka dari itu, dari id ini muncullah ego. Ego ini ada untuk menghadapi kenyataan, untuk melihat kenyataan. Jadi tugas si ego ini adalah bagaimana mencari objek dalam dunia nyata yang bisa memenuhi kebutuhan si id ini. Karena gini, id itu selalu berusaha untuk mencari objek yang sesuai dengan bayangan mentalnya. Akan tetapi si ego menyadarkan bahwa tidak semua objek itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh id. Misalkan id ini pengen makan buah mangga yang rasanya tuh manis, besar, bijinya kecil, tiba-tiba kayak gitu. Nah, terus si ego ini mencari di dunia nyata, ternyata yang ada tuh nggak ada yang bentuk buah mangga yang kayak gitu tuh nggak ada. Ada juga buah mangga yang kayak gini. Nah, ya udah nggak apa-apa lah. Setidaknya ketika mendapatkan buah mangga itu, si mangga ini tuh bisa memenuhi hasrat atau kebutuhan yang timbul dari si id ini. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada superego. Nah, superego itu adalah sisi dari moralitas manusia, nilai-nilai yang dipegang manusia, aturan-aturan dalam masyarakat. Nah, si superego ini bekerja atau beroperasi berdasarkan idealistik principle atau prinsip idealistik. Nah, gitu. Kita ingin menjadi apa? Nah, itu adalah superego. Jadi superego ini terbentuk sejak dari orang tua kita. Nah, misalkan orang tua kita mendidik kita, kalau kita berbuat A, kita akan dihukum. Kalau kita berbuat B, kita akan diberi pujian atau hadiah. Nah, gitu. Jadi selain dari prinsip tadi itu ada dua subprinsip lainnya. Ada conscience, ada juga ego ideal. Conscience itu segala hal yang dilarang dan apabila dilakukan akan mendapat hukuman. Sedangkan ego ideal ini adalah segala hal yang disetujui dan apabila hal itu dilakukan akan mendapat hadiah. Kayak gitu, seperti kayak surga dan neraka. Kita tuh nggak mau melakukan ini karena moral mengatakan kalau kita melakukan ini kita akan mendapat hukuman. Nah, gitu. Aku harus memberi kepada orang lain karena nilai moral mengatakan ketika aku memberi ke orang lain aku akan mendapat pahala, aku akan mendapat balasan. Nah, gitu. Salah satu tugas dari super ego ini adalah menekan ego agar mengubah prinsip realistik kepada prinsip ideal. Misalkan gini, aku nyari uang nih, aku nyari uang. Secara realistis kan, aku tuh nyari uang tuh buat diriku sendiri. Aku capek-capek, terus ada orang lain minta, ya ngapain dikasih kan? Secara realistis itu tuh buat aku. Atau misalkan aku gini lah, aku cuma punya uang tuh pada hari itu 10.000 tok buat makan satu kali. Kita tuh harus realistis kan.
lagi lapar nih, oh ini buat makan satu kali, tiba-tiba kita ketemu di jalan tuh seorang anak yang kelaparan, kurus banget. Secara realistis kita tuh nggak mungkin apa ya, ngasih duit itu ke anak ini. Akan tetapi secara idealistik, secara super ego, secara moral, wah kayaknya aku harus membagi nih, bagi dua duitnya, 5.000 karena aku kasihan sama anak ini. Nah gitu, itulah super ego. Nah jadi di antara ketiga ini, antara ego, id, dan super ego, yang benar-benar bersinggungan dengan dunia nyata itu adalah ego. Jadi ego ini tuh adalah pengambil keputusan. Kalau diibaratkan tuh seperti seorang yang sedang naik kuda. Nah ego ini tuh adalah penunggang kudanya, si id ini adalah kudanya, sedangkan super ego itu adalah lintasan kudanya, seperti itu.